Bingung mau habisin waktu sama keluarga pas weekend? Mau keliling kota Jakarta cuma modal 10.000 per orang? Yuk gabung di sini. Halo YouTube, ketemu lagi di travelingnya Puma Studios. Dan kali ini saya akan mengajak kalian ngabisin weekend keliling kota Jakarta pakai komuter lain yang cepat, murah, dan anti macet. Saya mulai perjalanan saya dari stasiun Depok Baru dan kita akan menuju stasiun Jakarta Kota. Pasca switchover kelima di stasiun Manggarai, terdapat beberapa perubahan jalur kereta komuter lain. Kalau dari arah Bogor atau Depok hanya tersedia menuju stasiun Jakarta Kota. Dan selebihnya harus transit di stasiun Manggarai ya. Perjalanan dari stasiun Depok menuju stasiun Jakarta Kota memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota atau juga biasa dikenal dengan Stasiun Beos. Di sini kita masih bisa menyaksikan kemegahan bangunan stasiun peninggalan era kolonial Belanda yang penggunaannya dimulai di tahun 1873. Dari sini saya mau ajak kalian lanjut perjalanan menuju kawasan Kota Tua Jakarta atau lebih tepatnya di Museum Sejarah Jakarta yang dahulu dikenal dengan nama Museum Fathahillah. Dari arah stasiun Jakarta Kota menuju kawasan Kota Tua, kita tinggal berjalan kaki kurang lebih kira-kira 500 meter aja kok. Kita sekarang sudah sampai di lapangan Museum Sejarah Jakarta, yang dulu dikenal dengan halaman Balai Kota Jakarta tempo dulu, atau dikenal dengan Kota Batavia. Terdapat beberapa peninggalan sejarah di halaman Museum Sejarah Jakarta ini, seperti meriam Si Jagur, yaitu meriam peninggalan abad ke-16, bangunan air mancur, serta bekas rel tram Kota Batavia zaman dulu. Saat ini, di kawasan ini dijadikan ruang terbuka tempat masyarakat beraktivitas. Wah, ternyata cuacanya panas banget di sini. Jadi buat kalian yang mau berkunjung ke sini, saya sarankan menyiapkan topi, air minum, cemilan, dan jangan lupa pakai sunblock. Yuk, sekarang kita lanjut menjelajah ke dalam Museum Sejarah Jakarta. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, setelah dilakukan restorasi, pintu masuk utama menuju Museum Sejarah Jakarta ada di sisi sebelah barat. Dari yang sebelumnya ada di depan atau berhadapan langsung dengan lapangan Museum Sejarah Jakarta. Museum ini awalnya merupakan bangunan balai kota yang juga digunakan sebagai rumah tinggal Gubernur Jenderal VOC dan kantor pengadilan sejak tahun 1710. Dan sejak tahun 1974 diresmikan penggunaannya sebagai bangunan museum. Jam operasional museum dari jam 9 sampai jam 15 di hari Selasa sampai Minggu. Sedangkan museum tidak beroperasi di hari Senin dan hari libur nasional. Bagi orang dewasa, tiket masuk akan dikenakan tarif Rp5.000 per orang. Sedangkan bagi anak-anak akan dikenakan tarif Rp2.000 per orang. Dan tiket tersebut
terbilang cukup murah loh untuk sebuah edukasi sejarah kota Jakarta. Untuk pembayarannya menggunakan kartu Jackcard atau Jaklingko, tapi nggak usah khawatir kalau kalian nggak punya, kartu Jackcardnya bisa beli langsung di sini. Tak hanya sekedar tempat penyimpanan koleksi sejarah Jakarta saja, tetapi museum ini merupakan tempat yang tepat untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai sejarah kota Jakarta. Pengunjung dapat menikmati replika peninggalan kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, juga benda-benda arkeologi dari zaman prasejarah hingga benda peninggalan era kolonial. Di museum ini juga terdapat bermacam koleksi sejarah dan budaya yang dapat kita jumpai di 6 area ruang yang tersedia di Museum Sejarah Jakarta, di mana setiap area tersebut mewakili era terbentuknya masyarakat Jakarta yang dipengaruhi oleh budaya lokal, Cina, Arab, kolonial, dan modern. Ada pula koleksi lain seperti lukisan Gubernur VOC Hindia Belanda dari tahun 1602 hingga 1942. Seluruh koleksi tersebut ditempatkan dalam berbagai ruangan seperti ruang Prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Selain itu, terdapat pula peninggalan unik seperti patung Dewa Hermes, sel tahanan dari Untung Suropati hingga Pangeran Diponegoro. Sekedar info buat kalian yang mau berkunjung di masa pandemi ini, museum ini telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. So, nggak perlu khawatir buat berkunjung ke sana bersama keluarga saat akhir pekan tiba. Selain Museum Sejarah Jakarta, di kawasan Kota Tua Jakarta ini terdapat Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum Seni Rupa, Museum Wayang dan Keramik, serta di sisi utara kawasan Kota Tua ini juga terdapat Toko Merah, Jembatan Kota Intan, Menara Syah Bandar, dan Museum Bahari, yang semuanya itu nggak kalah menarik untuk dikunjungi saat weekend. Sebagai informasi, saat ini sedang dibangun area pedestrian di sekitar kawasan Kota Tua Jakarta untuk mendukung zonasi rendah emisi di kawasan Kota Tua yang bisa berdampak pada bangunan yang punya nilai historis di sekitarnya.
Setelah puas berkeliling kawasan Kota Tua Jakarta, kita lanjut lagi keliling Jakarta naik komuter lain dari stasiun Jakarta Kota. Tujuan kita kali ini menuju stasiun Sudirman, dan rutenya dari stasiun Jakarta Kota, kita bisa naik komuter lain lintas Jakarta Kota Tanjung Priok dan transit di stasiun Kampung Bandan. Stasiun Kampung Bandan juga merupakan stasiun yang cukup unik karena memiliki jalur lintasan yang bersilangan bertingkat. Dan sebagai transit jalur Jakarta Kota Tanjung Priok di bagian atas, serta jalur loop line Bekasi atau Cikarang via stasiun Pasar Senen dan stasiun Manggarai di bagian bawah. Di sini kita transit berpindah kereta menuju lintas loop line ke arah stasiun Sudirman. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, sampai deh kita di stasiun Sudirman. Dan karena hari udah siang, udah lapar berat, yuk cus kita cobain referensi tempat makan yang ada di sekitaran stasiun Sudirman. Nama tempatnya Mie Keriting Lues. Jaraknya cuma sekedipan mata kalau dari stasiun Sudirman, alias deket banget. Di sini sebenarnya merupakan lokasi makan ala food court, tapi menu andalannya di sini yang paling laris ya mie ayam. Porsinya jumbo dan harganya juga sesuai. Rasanya mantap, langsung keringetan setelah makan. Jos deh pokoknya. Kalau mau kesini siap-siap buat antri ya, soalnya peminatnya rame banget, apalagi kalau kita datangnya pas jam makan siang seperti sekarang. Setelah kenyang makan siang dan istirahat sejenak, sekarang kita lanjut lagi pulang ke Depok ya. Setibanya di stasiun Manggarai, kita pindah ke peron atas dan lanjut komuter lain ke arah Depok. Itu aja cerita perjalanan kita Tour de Jakarta hari ini dengan modal Rp10.000. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like-nya ya.